Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lestari Indra Sumantri. Saya adalah guru BK dari SMP Negeri 1 Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Dan saya saat ini merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Angkatan 1 di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Pada hari ini, Selasa tanggal 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja video pembelajaran yang dilaksanakan di kelas 9D SMP Negeri 1 Wanayasa. Adapun video pembelajaran ini memiliki topik tentang problem solving di masa remaja. Sekian perkenalan dari saya dan selamat menyaksikan video pembelajarannya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Hari ini kita bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku, agar serangkaian kegiatan layanan hari ini dapat berjalan dengan baik, alangkah lebih baiknya jika kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Silakan dipimpin oleh ketua kelasnya. Reza, silakan pimpin doanya. Sebelum memulai belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Reza sudah membantu ibu memimpin doanya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat pagi. Pagi. Oke, tepuk tangan dulu dong. Wah, semuanya kayaknya semuanya udah pada semangat nih. Hari ini masuk semuanya? Masuk. Iya, alhamdulillah, berarti kita formasi lengkap ya. Semuanya hadir. Mudah-mudahan kedepannya kalian dalam keadaan sehat terus supaya ke sekolahnya lancar, terus masuk juga ke sekolahnya ya. Anak-anakku, terima kasih ya kalian sudah mau meluangkan waktunya walaupun sekarang sudah tidak ada pembelajaran, karena kalian kan kemarin sudah melaksanakan penilaian akhir semester, tetapi kalian sudah mau meluangkan waktunya untuk mengikuti layanan kita hari ini. Seperti kalian lihat di depan, hari ini kita akan membahas mengenai problem solving pada diri remaja. Ada yang tahu nggak sih problem solving itu apa? Pemecahan masalah, betul sekali. Nanti kita akan jauh lebih membahas tentang problem solving pada diri remaja ini. Namun sebelum itu, Ibu akan jelaskan dulu ya tujuan dari layanan BK ini. Jadi tujuan dari layanan ini adalah yang pertama, setelah mengikuti layanan bimbingan klasikal ini, diharapkan kalian itu mampu untuk menguraikan permasalahan-permasalahan apa saja sih yang kalian miliki dengan baik. Yang kedua, tujuannya itu adalah setelah mengikuti layanan bimbingan klasikal ini, kalian juga diharapkan mampu untuk menyusun langkah-langkah apa saja yang harus kalian lakukan untuk memecahkan permasalahan tersebut, tentunya dengan baik juga. Dan yang ketiga adalah setelah mengikuti layanan bimbingan klasikal ini, kalian juga diharapkan mampu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kalian alami dengan langkah-langkah yang akan nanti kita bahas. Sampai situ ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup dipahami ya? Nah, tapi dalam kelas seperti biasa kita adakan kesepakatan dulu ya. Mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Kita mulai dari yang boleh dulu. Bolehnya kita ngapain aja nih? Boleh bertanya. Terus apa lagi Reza? Berpendapat. Kalau Ega boleh apa lagi Ga? Berdiskusi boleh. Yulia boleh apa lagi? Bertanggapan, bertanya juga boleh. Itu yang boleh ya. Tadi berdiskusi, bertanya, menjawab, memberi tanggapan. Terus yang tidak bolehnya apa saja? Ada yang mau berpendapat? Tidak boleh apa Alia? Mengobrol tidak boleh. Terus tidak boleh apa lagi Mel? Minum tanpa izin.
minum tanpa izin. Terus tidak boleh apa lagi, Sultan? Tidur ya, nggak boleh pasti ya, karena nanti kalian nggak akan fokus dong. Oke, jadi itu ya yang boleh dan juga tidak boleh. Seperti yang tadi sudah Ibu bahas, Ibu hari ini akan menjelaskan tentang problem solving pada diri remaja dengan menggunakan metodenya itu adalah problem based learning. Jadi pembelajaran kali ini akan berpusat atau berfokus kepada sebuah permasalahan. Gimana, semuanya sudah siap? Siap. Untuk mengikuti layanan ini sudah siap? Siap. Cek dulu konsentrasinya sekali lagi ya. Dengan tepuk konsentrasi kalian masih ingat? Masih. Kalau ibu bilang 1, tepuk 1 kali. Kalau ibu bilang 2, tepuk tangan 2 kali. Dan kalau ibu bilang 3, jangan ada yang bersuara. Siap ya? Siap. 1, 2, 3. Tangannya udah gini. 2, 3. 1, 3. Oke, tepuk tangan dulu dong buat semuanya. Terima kasih ya, kalian sudah berkonsentrasi. Oke anak-anakku, jadi masalah yang akan kita bahas hari ini adalah tentang ini. Ini adalah sebuah berita yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan yang membeberkan mengenai masalah kesehatan jiwa di Indonesia. Amel mau membantu ibu untuk membacakan hasil risetnya? Riset Kesehatan Dasar 2018 menunjukkan lebih dari 19 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun mengalami gangguan mental emosional dan lebih dari 12 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun mengalami depresi. Oke, jadi ini sangat memprihatinkan ya datanya anak-anakku. Jadi hasil riset itu menunjukkan bahwa lebih dari 19 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun itu mengalami gangguan mental emosional dan lebih dari 12 juta penduduk Indonesia itu mengalami depresi. Ada yang mau berpendapat gak tentang hal ini? Ada yang mau mengungkapkan pendapatnya? Kenapa sih permasalahan ini tuh bisa terjadi? Ada yang mau berpendapat? Oke, boleh Amel, silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat pagi Ibu juga teman-teman sekalian. Di sini saya izin untuk membeberkan pendapat saya mengenai kasus yang saat ini sudah ditampilkan di layar kaca di depan kita, yaitu lebih dari 19 juta anak usia 15 tahun mengalami mental emosional dan lebih dari 12 juta anak-anak berusia 15 tahun mengalami depresi. Sebenarnya beberapa dari orang yang ada di sini pasti bertanya-tanya, kira-kira apa sih penyebabnya sampai sebanyak itu loh yang mengalami mental emosional juga depresi. Menurut saya sendiri, pasti 19 dan 12 juta orang tersebut mengalami hal-hal yang ada di depan itu karena mereka tidak tahu bagaimana harus mengatasi masalah yang mereka hadapi. Jadi seolah-olah mereka terus saja berenang dan tenggelam di dalam masalah yang mereka hadapi, sehingga memunculkan data yang saat ini kita lihat bersama, yaitu 19 juta mengalami mental emosional dan 12 juta mengalami depresi. Kalau ibu biasa tangkap itu dari pernyataan Amel, tidak bisa menyelesaikan permasalahan itu dan berujungnya itu kepada stres, betul ya? Dan stres yang berkepanjangan anak-anakku, stres yang terlalu berlebihan itu bisa menyebabkan seseorang itu mengalami gangguan mental emosional. Ibu mau tanya dulu deh sama kalian, kalian pernah nggak sih mengalami stres? Pernah. Boleh diceritakan enggak sih pengalaman kalian ketika mengalami stres itu saat apa? Ada yang mau selain Amel? Ketika kalian stres tuh saat kalian tuh ngapain sih? Terus ketika kalian punya masalah itu apa sih yang kalian lakukan saat itu? Terus gimana perasaannya? Ada yang mau mengungkapkan nggak? Sultan, boleh Sultan, silakan untuk berpendapat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin berpendapat, kalau misalkan ditanya ketika apa sih biasanya kita tuh mengalami stres kalau misalkan dari opini aku sendiri, aku tuh biasanya mengalami stres kalau misalkan udah keteteran banget dalam belajar, akan tetapi hasilnya tuh kurang memuaskan. Walaupun mungkin memang secara aslinya itu gak ada
Oke, jadi kalau ibu boleh ambil kesimpulan, yang menyebabkan sultan stres itu adalah karena masalah, betul ya? Masalah yang sultan hadapi itu adalah tadi masalahnya apa? Tentang nilai dan juga tugas yang juga keteteran. Lalu apa sih yang harusnya kita lakukan ketika kita itu punya masalah? Apakah kita diam di dalam masalah itu dan membiarkan masalah itu sampai mereda, tapi kita tidak menyelesaikannya? Menghadapi masalahnya itu dengan cara yang seperti apa, atau bagaimana caranya? Ketika itu apa yang Sultan lakukan untuk menghadapi masalah itu? Aku sendiri sih lebih suka melampiasin sama dengan cara melakukan hal-hal yang membuat aku senang sembuh, kayak misalkan dengan hal kecil aja, mendengarkan lagu ataupun mungkin sambil makan coklat yang dimana itu bakal membawa perasaan senang tersendiri. Oke, jadi Sultan melampiaskan kepada hal-hal yang Sultan anggap itu yang disukai dengan cara mendengarkan lagu dan juga memakan coklat dan lain sebagainya. Itulah yang dinamakan dengan problem solution atau solusi dari sebuah permasalahan. Jadi anak-anakku, ketika kita punya masalah, banyak dari kalian itu yang suka dipendem, betul atau enggak? Ketika punya masalah dipendem, tapi tiba-tiba kalian menangis sendiri, gak ada yang tahu, terus galau sendiri, tapi nggak diselesaikan permasalahannya. Mau sampai kapan kalian seperti itu? Jadi masalah itu harus diselesaikan tentunya dengan problem solution. Oke anak-anakku, selanjutnya kita akan bahas lebih lanjut ya tentang apa itu masalah. Boleh bantu ibu untuk membacakannya? Siapa yang mau membantu ibu? Yulia boleh. Silahkan Yulia. Masalah didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang membingungkan. Masalah juga adalah ketika kenyataan yang terjadi atau realita faktor tidak sesuai dengan yang diharapkan. Sesuatu yang membutuhkan alternatif jawaban, artinya jawaban masalah atau pemecahan masalah bisa lebih dari satu. Oke, terima kasih Yulia sudah membantu membacakan. Kalau dari 4 pengertian tentang masalah ini, bisa kita ambil garis besarnya masalah itu sebagai apa ya? Ketidaksesuaian antara apa katanya? Antara apa yang kita harapkan dan juga kenyataan yang terjadi. Biasanya yang namanya bukan masalah itu kita berharap, contoh kita berharap mendapatkan nilai yang bagus. Lalu kita mendapatkan nilai yang bagus, itu masalah atau bukan? Bukan. Tapi kalau kita berharap mendapat nilai yang bagus, ternyata hasilnya buruk dan kitanya tidak mau berusaha, itu masalah atau bukan? Masalah. Jadi kalian bisa ya membedakan masalah sama yang bukan masalah. Betul ya? Ketidaksesuaian antara apa nak? Antara yang diharapkan dengan apa yang sebenarnya terjadi. Atau kita bisa ambil kesimpulan bahwa masalah itu merupakan sesuatu keadaan yang yang realitanya itu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ya, bisa dipahami ya? Bisa. Semua orang punya masalah atau tidak? Punya. Salah. Kalau misalnya di kelas ini ada yang bilang, "Bu, aku mah nggak punya masalah," kayaknya bohong deh. Karena setiap orang itu pasti punya masalahnya masing-masing. Mau itu besar, mau itu masalahnya kecil, tapi semuanya pasti punya masalah. Oke, selanjutnya. Harus diapakan sih masalahnya? Didiamkan? Tidak. Lalu diapakan masalahnya? Tapi biasanya apa yang kalian lakukan kalau punya masalah? Banyak yang suka diam-diam aja ya. Dipendem. Terus apa lagi? Nangis, emosional, kalau enggak nyindir-nyindirin temennya di status, bener gak? Kalau lagi marah nih misalnya, terus tiba-tiba nyindir di status, itu menyelesaikan masalah enggak nak? Justru apa? Menambah masalah baru, karena banyak orang yang baper karena status kalian, bener gak? Jadi masalah itu harus diselesaikan ya.
Oke, bagaimana cara menyelesaikannya? Yaitu dengan pemecahan masalah. Pemecahan masalah itu berarti sebuah tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Dengan tadi kalian nyindir teman kalian di status, itu pemecahan masalah? Karena tidak bertujuan untuk menyelesaikan. Tapi kalau ada permasalahan, misalkan seperti tadi dengan teman, yang bisa dilakukan untuk memecahkan masalah pertama adalah dengan mendefinisikan dulu masalahnya itu apa. Mendefinisikan itu kalian jabarkan. Oh, jadi masalahnya awalnya seperti ini loh. Tadi saya nggak sengaja nginjek kakinya, tiba-tiba dia jadi marah. Itu namanya didefinisikan. Kemudian setelah didefinisikan, kalian juga menentukan penyebab utama dari permasalahan. Oh iya, dia marah sama aku tuh gara-gara kakinya keinjek. Itu penentuan penyebab utama dari sebuah permasalahan. Lalu mencari solusi dan alternatif untuk memecahkan masalahnya. Apa kira-kira solusinya? Meminta maaf. Betul, Amel. Dengan cara meminta maaf kepada orang yang kakinya keinjek. Itu pemecahan sebuah permasalahan. Dan yang terakhir, mengimplementasikan solusi tersebut sampai masalah dapat terselesaikan. Terus kalau tiba-tiba menggantung, minta maaf, tapi akhirnya tetap sindir-sindiran status, itu masalahnya sudah terselesaikan atau belum? Jadi baiknya ajak berkomunikasi. Berarti masalahnya itu belum terselesaikan. Siap. Selanjutnya ada 4 langkah dalam pemecahan masalah seperti yang sudah tadi kita bahas. Yang pertama adalah Definisikan masalah yang ada. Yang kedua adalah Mencari solusi alternatif. Yang ketiga Evaluasi dan pilih solusi alternatif yang ada. dan yang keempat. Coba lakukan dan tindak-lanjuti solusinya. Oke, jadi ada 4 langkah anak-anakku dalam memecahkan masalah. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan dulu nggak tentang masalah, pemecahan masalah, dan juga langkah-langkah dalam memecahkan masalah? Ada? Jadi kalau misalnya punya masalah terus kalian diem, nggak ngomong apa-apa, dipendem, itu solusi atau bukan? Bukan. Kita hari ini akan belajar bagaimana kita memecahkan sebuah permasalahan dengan langkah-langkah yang sudah Ibu jelaskan. Siap ya? Siap. Sudah siap kita untuk melakukan tadi langkah-langkah ini? Siap. Sekarang tolong dong disediakan kertas 1 lembar. Kalau yang buka tengahnya boleh sharing sama temennya ya. 1 orang 1. Semuanya sudah ada? Ada. Kertasnya sudah ya? Sekarang silahkan masing-masing dari kalian itu untuk menuliskan 1 masalah yang pernah kalian hadapi. Masalah terberat apa yang pernah kalian hadapi, tapi dengan catatan masalahnya itu jangan dikasih nama. Oke? Silahkan kalian untuk menuliskan masalah apa yang pernah kalian hadapi, tetapi masalahnya jangan dikasih nama. Masalah terberat apa yang pernah kalian hadapi? Udah nak? Kalau sudah, sekarang silahkan masalah kalian itu kalian bentuk pesawat-pesawatan. Bisa bentuk pesawat-pesawatan? Bisa. Oh. Sudah semuanya?
lihat ke atasin pesawatnya. Nah, sekarang kita Rihad masih menulis. Jangan dikasih identitas. Enggak ya? Oke, coba lihat Ibu pesawatnya. Sip, sekarang semuanya silahkan untuk berdiri. Coba perhatikan ke Ibu. 2 baris ini silahkan menghadap ke arah sana, dan 3 baris ini silahkan menghadap ke arah sana. Prabu lihat ke sana. Oke. Perhatikan aba-aba Ibu dengan baik ya. Dalam hitungan ketiga silakan perhatikan nak. Dalam hitungan ketiga silahkan kalian lemparkan pesawat masalah kalian ke arah belakang. Terus nanti masing-masing dari kalian harus mengambil 1 pesawat masalah milik teman kalian. Bisa dipahami? Bisa. Dalam hitungan ketiga ya. Siap. 1, 2, 3. Silakan diambil pesawat. Mengambilnya 1 saja. Ayo dicari. Jangan dulu dibuka masalahnya. Jangan dulu dibuka. Haikal, jangan dulu dibuka. Jangan dulu dibuka. Ada yang belum? Udah dapat semua? Jadi di tangan kalian sekarang sudah ada pesawat masalah. Ketika kita punya masalah harus apa tadi? Diselesaikan dengan cara pemecahan masalah. Sekarang Ibu akan membagi kalian ke dalam 5 kelompok. Kan sekarang jumlahnya ada 20 orang ya. Ibu akan membagi kalian ke dalam 5 kelompok. 1 kelompoknya itu berisi 4 orang. Ini karena per barisnya itu sudah rapih, jadi kita akan berkelompoknya itu per baris ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, dan 5. Sekarang silahkan kalian rubah settingan bangku kalian ke dalam situasi kelompok. Yuk. Oke, terima kasih kalian sudah settingnya sudah berkelompok. Sekarang silahkan kalian buka pesawat masalahnya, dan dari 4 pesawat masalah yang kalian dapatkan itu kan milik teman kalian ya. Silahkan pilih 1 masalah yang paling berat menurut kelompok kalian, lalu kalian selesaikan masalahnya dengan langkah-langkah yang ada di depan yang tadi Ibu jelaskan. Langkah-langkahnya, yang pertama adalah masalahnya itu didefinisikan, yang kedua itu dicari penyebab masalahnya itu apa, yang ketiga ditentukan alternatif solusinya itu apa saja, dan yang keempat ditentukan juga solusi yang paling efektifnya itu yang mana. Bisa dipahami? Bisa. Silakan kalian boleh menggunakan HP untuk mencari sumber tambahan informasi ya. Silakan dibuka masalahnya, lalu dipilih yang paling berat. Silakan kalian pilih yang paling berat ya masalahnya. Ini berat gak masalahnya? Coba diskusikan dengan kelompoknya. Masalah saya berat dong. Dipilih yang paling berat ya, terus diselesaikan. Anak-anakku, perhatikan lagi. Setelah kalian nanti mendefinisikan masalah dan lain sebagainya, silakan ditulis dalam bentuk laporan di buku ya. Terus nanti setelah ini akan dipresentasikan oleh setiap kelompok ke depan, 1 per 1. 1 kelompok, 1 kelompok. Didefinisikan masalahnya apa?
masalahnya itu apa? Yang kedua itu kan faktor kenapa masalah itu bisa terjadi. Yang ketiga, solusi yang kalian tawarkan itu apa saja gitu. Kelompok ini milih masalah apa? Kita kelompok 3 memilih masalah dengan seseorang yang takut akan pandangan orang lain terhadap dirinya. Berarti nggak takut Ekspektasi. oh iya, ekspektasi. Udah. Kelompok berapa ini? Kelompok 1 udah? 2 udah nih. Ayo yang lainnya. Udah semuanya? Kelompok 5 sudah? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sekarang kalau sudah selesai semuanya, silakan ketua kelompok dari kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusinya. Ayo. Dan kelompok yang lain tidak ada yang melihat ke buku, tidak ada yang melihat handphone, semuanya fokus memperhatikan ke yang sedang berbicara. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh lebih kencang lagi suaranya ya. Di sini saya akan membacakan permasalahan yang dihadapi oleh Ani. Saya akan membacakannya. Masalah terberat yang pernah dihadapi adalah ketika kita sangat mengejar nilai lalu kita sudah belajar dengan sungguh-sungguh, namun kita tidak mendapatkan nilai yang cukup memuaskan. Lalu yang membuat kita kesal adalah nilai kita terkalahkan oleh orang yang menyontek ketika ulangan atau orang yang berbuat curang. Definisi masalah yang ada, yang pertama, tidak dapat nilai yang memuaskan. Solusinya adalah yang pertama, lebih mengevaluasi diri sendiri dan lebih meningkatkan usaha untuk belajar agar tercapainya nilai yang kita inginkan. Semua perhatikan ya. Yang kedua, nilai kita terkalahkan oleh orang yang menyontek. Solusinya adalah kita tidak perlu terlalu fokus terhadap nilai yang didapatkan orang yang menyontek, tetapi kita harus percaya diri dengan usaha yang kita lakukan. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 1. Sekarang dilanjutkan oleh kelompok 2. Yang lain mendengarkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan penyelesaian masalah tersebut adalah masalah penyebab masalah itu terjadi ialah dia tidak menghiraukan dengan tersebut. Solusi yang dapat diambil adalah hindari menanggapi yang menjadi amarah, menerima penghinaan itu dengan cara bersahabat, abaikan orang yang menghina kamu, mencoba untuk menerima diri sendiri, dan jangan insecure berlebihan karena tidak baik untuk mental dan kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kelompok 2. Jadi tadi masalahnya apa katanya? Dihina gendut ya masalahnya. Oke, tidak apa-apa. Jadi jangan merasa insecure. Tadi solusinya apa dari kelompok 2? Hindari menanggapinya menjadi amarah, menerima penghinaan itu dengan cara bersahabat, abaikan orang yang menghina kamu, mencoba untuk menerima diri sendiri, dan jangan insecure berlebihan karena tidak baik untuk mental dan fisik Anda. Oke, terima kasih ya kelompok 2 yang sudah memaparkan dengan sangat baik. Baik, kita lanjutkan kepada kelompok 3. Silakan siapa yang mau memaparkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
sudah diterbangkan, juga mengenai pemecahan masalah yang terdiri dari 4 langkah. Yang pertama, masalah yang kami dapatkan adalah seseorang yang selalu merasa takut akan pandangan orang lain terhadap orang tersebut. Nah, di sini tentu saja kami sudah mencari berbagai faktor ataupun penyebab dari masalah tersebut. Antara lain adalah selalu merasa tidak aman dengan apa yang dia punya atau dia miliki. Secara tidak langsung dia selalu tidak merasa puas akan apa yang dia miliki, padahal sebetulnya dengan menjadi dirinya sendiri itu sudah lebih dari cukup untuk dia miliki. Selanjutnya yaitu kurang menerapkan konsep love myself. Anda tahu dong ya di sini arti love myself. Mohon saya terjemahkan dari kata love myself ini mengandung arti untuk mencintai diri sendiri. Itu merupakan faktor ataupun penyebab dari yang sudah kami analisis. Selanjutnya solusi alternatif yang kami cari terdapat menjadi 5 langkah. Yang pertama yaitu lebih menerapkan konsep love myself. Yang kedua, keluar dari zona yang membuat kamu tidak aman atau membuat kamu merasa takut. Yang ketiga, carilah motivasi yang sekiranya kamu butuhkan. Yang keempat, harus berani jujur atas apa yang kita mau dan berkata tidak atas hal-hal yang menjadi di luar kendali kita. Dan untuk cara yang terakhir adalah pahami diri kamu sendiri. Dari kelima langkah yang sudah saya sebutkan, banyak ya poin-poinnya di sini, termasuk mengenai konsep love myself. Untuk love myself ini kan bisa terbagi ke beberapa aspek ya. Sebagai salah satu contohnya, mungkin kita bisa lebih untuk mengatakan hal-hal baik kepada diri kita sendiri. Dan sekali lagi saya mohon untuk memperlihatkan kepada teman-teman sekalian bahwa ekspektasi orang-orang tidak pernah sama sekali menjadi tanggung jawab kita. Betul. Kita di dunia ini berdiri di kaki kita sendiri. Kita kan gak numpang di kaki orang lain, kita gak numpang di rumah orang lain, kita kan punya rumah kita sendiri. Yang tahu mengenai diri kamu sendiri itu pasti diri kamu sendiri. Orang lain yang mengetahui masalah kita ya sudah hanya mengetahui masalah luarnya saja, tidak mengetahui masalah kita. Jadi aku mohon untuk orang yang mengalami masalah ini coba untuk tidak memikirkan apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Walaupun kita hidup di kehidupan sosial yang pasti banyak sisi negatif dan positif, banyak pengalamannya, tapi sekali lagi kita berdiri di kaki kita sendiri. Jadi tolong jangan dipikirkan hal-hal seperti itu karena itu kan tidak baik untuk dirinya sendiri. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian, juga ibu yang telah memberikan kesempatan. Saya akhiri percakapan saya yang bisa saya akhiri beberapa pendapat juga diskusi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya. Jadi tadi pendapat dari kelompok 3 permasalahannya itu adalah seseorang yang khawatir akan penilaian orang lain terhadap dirinya. Dan ada satu poin yang tadi Ibu tangkap sangat menarik ya. Jadi menurut kelompok 3, ekspektasi orang lain itu adalah bukan menjadi tanggung jawab kita. Jadi terkadang kita itu terlalu takut, terlalu cemas orang lain menilai kita A, menilai kita B, sedangkan kita hidup di kaki kita sendiri, bukan di kaki orang lain. Sekali lagi boleh ya diberikan tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 4, silahkan. Siapa perwakilannya untuk menyampaikan? Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya di sini sebagai perwakilan dari kelompok 4, izinkan saya untuk membeberkan hasil diskusi dari kami. Masalah yang kami dapatkan dari pesawat masalah ini adalah seseorang itu tidak bisa membagi waktu untuk belajar, bermain, maupun kegiatan asing. Dan kami menyimpulkan definisi masalah itu masalah yang dialami adalah kesulitan membagi waktu, dan penyebab masalahnya itu karena orang tersebut kebingungan untuk membagi waktu. Adapun solusi alternatif yang telah kami diskusikan, mungkin kamu bisa mulai dengan membuat jadwal kegiatan agar kegiatan yang akan kamu ke depan itu bisa lebih tersusun. Lalu juga alternatif lainnya bisa menentukan skala prioritas. Jadi kamu bisa melihat terlebih dahulu siapa nih kira-kira yang akan membutuhkan kamu terlebih dahulu, dan kamu mungkin bisa menyelesaikan masalah yang lebih membutuhkan kamu lalu lanjut dengan kegiatan lainnya. Lalu
deadline. Jadi kamu bisa lihat kira-kira mana nih yang harus segera dikerjakan. Kalau misalkan kamu udah menerapkan seperti itu, kamu bisa langsung mengerjakan yang paling dekat sama deadline kamu terlebih dahulu. Dan kami menyimpulkan solusi yang terbaik adalah menentukan jadwal, karena selain kita bisa tidak kebingungan lagi akan membagi waktu, kita juga bisa melatih rasa kedisiplinan kita terhadap waktu yang sudah menjadi tanggung jawab kita. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita kasih tepuk tangan ya? Masalahnya tadi adalah kesulitan dalam membagi waktu. Terus solusi alternatif yang dipilih adalah dengan membuat jadwal. Hari itu dia harus apa saja sehingga waktu yang dia gunakan dalam hari itu bisa dia manage dengan baik. Kalian lagi boleh ya tepuk tangan untuk kelompok 5. Nah, sekarang silakan kelompok 5 sebagai kelompok yang terakhir untuk membacakan hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Ulama yang merupakan perwakilan dari kelompok 5 yang akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang definisi masalah, penyelesaian masalah, serta evaluasi alternatif dan tindak lanjut. Definisi masalah: insecure dan selalu dibanding-bandingkan. Alternatif solusi atau penyelesaian masalah yang telah didiskusikan adalah kamu harus membangun pola pikir yang lebih positif. Tanamkan pola pikir yang positif. Kamu juga harus mengenali kekurangan dan kelebihan diri kamu. Self-reminder. Evaluasinya adalah insecure memang manusiawi. Semua orang pasti pernah mengalaminya, baik karena kurang percaya diri ataupun yang lainnya. Insecure terlalu lama dan berlebihan juga tidak baik loh. Semua orang pasti memiliki kekurangan dan kesalahan. Ingat, surah Al-Insan ayat 4, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Jika kamu dibanding-bandingkan, ingatlah bahwa kamu pasti lebih baik dari apa yang mereka bicarakan. Bagaimana bisa dia mencintai dan mengenali orang yang tidak mengenal dan percaya akan dirinya sendiri? Tindakan yang harus kamu lakukan adalah selalu bersyukur atas apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang dapat kelompok 5 sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, luar biasa sekali ya. Berdasarkan ayat di Al-Quran, katanya Allah itu sudah menciptakan kita dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Maka tidak ada alasan untuk kita mengeluh dan juga insecure dengan apa yang kita miliki. Tepuk tangan dong. Luar biasa nih. Luar biasa sekali ya, dari kelompok 1 sampai 5 kalian tuh ternyata sudah mampu ya untuk menentukan tadi definisi masalahnya itu seperti apa, lalu penyebab dari masalahnya itu seperti apa, dan juga kalian juga sudah mampu menentukan alternatif solusi apa saja yang harus dipilih. Baik anak-anakku, sekarang ada yang mau membantu ibu untuk menyimpulkan kira-kira layanan kita hari ini, kesimpulannya dari awal sampai akhir itu apa sih? Ada yang mau membantu ibu untuk menyimpulkan? Siapa saja? Yuk, mau dari kelompok 1 boleh, 2, 3, 4, 5 boleh. Ada yang mau membantu ibu untuk menyimpulkan kira-kira dari awal sampai akhir kita itu kegiatannya itu tentang apa dan apa manfaatnya? Ada? Boleh. Amel, silakan. Yang pertama, kita semua tahu bahwa di awal Ibu tadi menjelaskan mengenai masalah, apa itu sebenarnya masalah dan apa itu problem solving. Dan masalah sendiri tadi kan sudah kita baca bersama-sama bahwa masalah itu adalah suatu keadaan di mana yang kita harapkan itu tidak sesuai dengan realita atau kenyataan yang terjadi. Dan untuk menghadapi masalah itu dinamakan dengan problem solving atau problem analysis solution. Nah, dari problem solving itu sendiri ada 4 langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu mendefinisikan masalah tersebut. Yang kedua, menyebabkan atau menyebutkan faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya masalah tersebut. Yang ketiga, mencari alternatif solusi yang sekiranya bisa memecahkan atau menyelesaikan masalah tersebut. Dan yang terakhir ataupun yang keempat, menerapkan solusi yang sudah kita cari bersama terhadap masalah yang sedang kita
alami. Kemudian acaranya selanjutnya atau kegiatannya selanjutnya kita jalani adalah mencoba untuk memecahkan suatu masalah yang kita dapatkan dari pesawat-pesawat kertas yang tadi di awal sudah kita terbangkan bersama. Dan ternyata hasilnya tentu sangat memberikan pelajaran, memberikan hikmah, dan memberikan pengetahuan yang sangat besar bagi diri saya sendiri ataupun bagi diri teman-teman sekalian. Dan otomatis kita mendapatkan ilmu karena sekolah adalah tempat kita belajar. Terima kasih Ibu atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Jadi itu ya nak ya, kesimpulan yang dapat kita ambil. Tadi kita udah membahas tentang masalah itu apa, menyelesaikan sebuah permasalahan seperti apa, dan ternyata kalian itu mampu loh untuk menyelesaikan permasalahan. Oke anak-anakku, selanjutnya di grup sudah Ibu bagikan link evaluasi dan juga LKPD. Silahkan kalian untuk mengisinya ya. Ada di grup Ibu sudah membagikan link LKPD dan juga evaluasi. Silahkan kalian untuk mengisi link tersebut. Gimana, sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah selesai berarti menandakan bahwa kegiatan kita hari ini juga sudah selesai ya anak-anakku. Alhamdulillahirabbil alamin. Kegiatan kita hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan ada manfaat yang kalian dapatkan ya dari bimbingan klasikal kita hari ini. Tadi diawali dengan berdoa dan kita tutup juga dengan berdoa. Sekarang dipimpin oleh Sultan ya berdoanya. Silakan Sultan untuk memimpin doa sebelum kita pulang. Baik, sebelum kita menyelesaikan pembelajaran kali ini, baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa dalam hati mulai. Baik, sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.